Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rosida Mayanti, nomor induk mahasiswa saya 2008586. Saya berasal dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Jepang FEBS UPI. Pada kali ini saya akan berpresentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang akan saya presentasikan adalah hasil studi lapangan saya yang berjudul Penerapan Sistem Pembelajaran Blended di Sekolah Dasar Negeri Balonggede, Bandung. Adapun subtema yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, identitas sekolah, yang kedua, identitas narasumber, yang ketiga, kondisi objektif pembelajaran di SDN Balonggede, Bandung, dan yang terakhir, kesimpulan. Saya melakukan studi lapangan di Sekolah Dasar Negeri 047 Balonggede, Bandung, atau yang lebih dikenal SDN Balonggede, Bandung. Sekolah ini terletak di Jalan Balonggede nomor 49. Letak sekolah ini cukup strategis karena berada di dekat pusat kota Bandung. Selain ini, jika tidak pandemi atau sebelum pandemi, kondisinya cukup ramai karena sepanjang Jalan Balonggede ini terdapat banyak stand-stand kuliner. Sekolah ini memiliki 462 siswa, 16 rombongan belajar, 18 guru, dan 4 tenaga kependidikan. Pada studi lapangan kali ini, saya diberi kesempatan untuk mewawancarai narasumber, yaitu Ibu Empip Noviani SPD, atau lebih akrab dipanggil Ibu Novi. Beliau menjabat sebagai wali kelas, juga bendahara sekolah di SDN Balonggede. Beliau sudah cukup lama menjadi guru di SDN Balonggede, bahkan beliau sempat menjadi wali kelas saya pada tahun 2010. Setelah mewawancarai narasumber, saya mendapatkan beberapa informasi terkait kondisi objektif pembelajaran di SDN Balonggede, Bandung. Itu yang pertama, untuk jadwal pembelajaran terbagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pembelajarannya dilaksanakan hari Senin dan hari Rabu, dan untuk kelas 4, 5, 6 pembelajarannya dilaksanakan hari Selasa dan hari Kamis. Guru diwajibkan untuk hadir dari hari Senin sampai hari Jumat untuk melakukan absen. Nah, karena Balonggede ini sudah menerapkan sistem blended, maka pembelajarannya dibagi ke dalam 2 jenis, menjadi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring. Nah, jadi jika misalkan nih kelas 1 belajar pada hari Senin, nah maka pembelajarannya dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Untuk sesi paginya dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada yang mendapatkan, sebagian murid mendapatkan pembelajaran tatap muka terbatas, dan sebagian murid mendapatkan pembelajaran daring. Begitu pula untuk sesi siang dibagi 2, sebagian murid pembelajaran tatap muka terbatas dan sebagian lagi mengikuti pembelajaran daring. Nah, untuk tatap muka terbatas, satu sesinya berdurasi 2 jam dan dihadiri oleh 5-6 murid. Nah, untuk daring, satu sesinya berdurasi 1-2 jam dan dihadiri 5-6 murid. Nah, adapun peraturan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, karena seperti yang kita ketahui saat itu pandemi belum usai, maka perlu peraturan agar menghindari infeksi COVID-19. Nah, yang pertama, PTMT hanya dilaksanakan sebesar 25%, jadi guru dan murid yang hadir ke sekolah itu dibatasi maksimal sejumlah 25% dari keseluruhan. Lalu yang kedua, guru dan siswa sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Yang ketiga, selalu menjaga prokes atau protokol kesehatan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, mencuci tangan dan cek suhu tubuh sebelum masuk kelas. Yang kelima, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Nah, untuk hand sanitizer ini untuk yang mempunyai saja. Nah, kalau misalkan tidak mempunyai hand sanitizer pribadi, adapun hand sanitizer yang disediakan oleh sekolah. Nah, bahkan sekolah pun menyediakan masker cadangan, tapi tetap wajib memakai masker dari rumah. Yang keenam, membawa alat tulis sendiri. Dan yang terakhir, membawa makan dan minum dari rumah. Nah, untuk meskipun pembelajaran dengan sistem blended ini sudah diatur sedemikian rupa, tetap saja terjadi
beberapa kendala saat penerapannya, yaitu pada PTMT. Kendalanya karena durasi pembelajarannya singkat, orang tua terkadang telat menjemput siswa, sehingga guru harus sabar menunggu orang tua menjemput siswa. Karena kan jika siswa dibiarkan sendirian, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu sempat pula ada murid yang terinfeksi COVID-19. Nah, maka pada saat itu PTMT segera dihentikan selama 2 minggu, dan selama 2 minggu itu pula guru dan murid wajib melakukan karantina mandiri. Juga harus menunjukkan tes PCR atau tes swab negatif untuk mengikuti PTMT kembali ke sekolah. Nah, sedangkan untuk daring ini beberapa murid gawai dan atau kuotanya terbatas, sehingga telat merespon atau misalkan telat mengumpulkan tugas saat pembelajaran daring. Nah, solusinya guru memberikan keringanan, guru berkomunikasi dengan orang tua dan memberikan keringanan kepada beberapa murid yang memang memiliki keterbatasan dalam mengikuti pembelajaran daring. Kesimpulannya, pelaksanaan pembelajaran blended ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ini pertama kalinya sekolah-sekolah di Indonesia harus menerapkan sistem pembelajaran blended, sehingga sekolah perlu mengatur pembelajaran sedemikian rupa yang mampu menciptakan suasana belajar yang baik sambil menghindari penularan COVID-19. Nah, selain pihak sekolah yang berusaha, peran orang tua di sini juga sangat penting untuk bekerja sama dengan sekolah dan membantu anaknya untuk menyesuaikan diri mengikuti pembelajaran blended. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.